foto aman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jawil majdi wal irfan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah, masih diberi nikmat sehat, jodoh menghormati juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman Islam dan Islam, serta nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan untuk kebahagiaan kita nanti di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat tarawih rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumid darain. Pada halaman yang ke-9, baris yang ke-5 dari bawah. Jadi kalau kita buka kitabnya pasti ketemu itu. Halaman 9 baris ke-5 dari bawah. Diterangkan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nafallahi ta'ala birrahmati wa ana kafirun fil jannah. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu Sayyidina Anas ini sahabat Nabi, termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Kenapa saya katakan bahwa sahabat Anas termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi? Karena sahabat Anas ini selama 10 tahun beliau menjadi pelayan Rasulullah di rumahnya, mempersiapkan, melayani segala kebutuhan Rasulullah di rumahnya. Itu selama 10 tahun dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang bersumber dari baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, man barra walidayhi fi Ramadan. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan, yanalu, maka ia akan memperoleh nazallahi ta'ala birrahmati, pandangan rahmatnya Allah, pandangan kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita di bulan suci Ramadan, maka niscaya kita akan mendapatkan pandangan kasih sayang Allah, pandangan rahmatnya Allah. Siapapun yang telah mendapatkan pandangan kasih sayang Allah, siapapun yang telah mendapatkan pandangan rahmatnya Allah, niscaya ia akan selamat dari azab Allah. Hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat, karena hidupnya selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam lindungan Allah. Bukan hanya itu, kata beliau, wa ana kafirun fil jannah, dan akulah yang akan menjaminnya nanti di dalam surga. Luar biasa. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita apabila kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya telah meninggal dunia? Masihkah kita bisa berbuat baik? Masih. Di antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup itu masih ada hubungannya. Dan kita oleh Rasulullah masih diperintahkan untuk selalu berbuat baik sekalipun kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Lalu bagaimana caranya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia atau kepada salah satu dari keduanya? Caranya pertama diantaranya dengan berbuat baik kepada saudara-saudara almarhum. Tentu almarhum orang tua
inilah salah satu di antara cara kita berbuat baik kepada orang yang telah meninggal dunia. Bersilaturahim kepada saudara-saudaranya, jangan diputuskan tali silaturahimnya. Kemudian yang kedua, dengan cara mendoakan setiap selesai sholat 5 waktu. Paling tidak kita doakan kedua orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya dan agar mereka di alam kubur selalu berada dalam rahmatnya Allah dengan doa Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara dan seterusnya. Yang ketiga, dengan cara kita bersedekah atas nama orang tua kita. Saya sedekah uang 1 juta untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan masjid atas nama orang tua saya almarhum Anu bin Anu, atas nama ibu saya almarhum Anu binti Anu. Itu pahalanya akan mengalir ke orang tua kita dalam kubur. Tidak percaya, tanyakan kepada mereka. Itu sesuai dengan hadis Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Awalin yuttaqau bi awalin salihah. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya. Artinya orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa beramal lagi. Akan tetapi ada 3 amalan yang pahalanya terus mengalir ke alam kuburnya, walaupun yang bersangkutan sudah berada di alam kubur, sudah mati, namun pahalanya terus mengalir. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah untuk pembangunan sarana agama, untuk masjid, pesantren, majelis taklim, madrasah dan sebagainya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Lalu dengan cara bagaimana lagi kita berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Jangan lupa setiap malam Jumat baca Yasin, baca ayat Quran yang lainnya, berzikir, bertahlil, bertakbir, bertahmid. Kirimkan pahalanya untuk mereka sampai pahalanya kepada mereka. Itu ada keterangannya. Hanya orang-orang Wahabi yang tidak percaya akan keterangan ini. Kemudian dengan cara kita salat hadiah untuk orang tua kita, untuk saudara kita yang telah meninggal dunia. Usolli sunnatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua, setelah Fatihah kita baca ayat kursi 1 kali, kita baca Al-Hakumut Takasur 1 kali, kita baca Al-Ikhlas kali 11 kali. Kemudian selesai salat hadiah, kita berdoa, Allahumma inni qad sholaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma nuridu wa ashabaha ila ruhi al-kubur. Titik dan seterusnya. Lalu dengan cara apa lagi kita berbuat baik kepada orang tua? Di antaranya saya menemukan keterangan di dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217. Kitab Lam'atin Nur ini dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kitab tersebut diterangkan qala Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bakir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau di dalam kitab tersebut, hadhihi shalah idza quri'at 'alal mayyit ukhrija minan nari wa kana fi qalbi jahannam. Artinya, sholawat ini apabila dibacakan atas mayit, yakni kita baca sholawat ini di atas kuburan mayit ketika kita berziarah ke makam orang tua kita, atau kita baca sholawat ini setiap selesai sholat 5 waktu di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kemudian kita kirimkan pahala dari baca sholawat ini kepada mayit yang berada di alam kubur. Maka menurut keterangan di dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217, niscaya mayit oleh Allah akan dikeluarkan dari api neraka. Niscaya mayit oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Yakni alam kuburnya oleh Allah tidak akan dijadikan lubang daripada lubang-lubang api neraka, akan tetapi alam kuburnya oleh Allah dijadikan roda riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga. Bahkan kata beliau, walau kana fi qali jahannam, seandainya mayit berada di dasar neraka jahanam, akan diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dengan barokah sholawat yang kita baca. Adapun sholawat yang kita baca, sering saya baca manakala setiap kali selesai saya sholat 5 waktu berdoa, sholawat itu selalu saya baca dan selalu saya kirimkan hadiah pahalanya kepada seluruh ahli kubur yang ikut berzikir dengan saya. Mereka beruntung mendapatkan kiriman hadiah pahala sholawat yang saya baca, yaitu sholawat al-kamil. Sholawatnya berbunyi begini: Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabil kamil wa ala alihi sallallahu nihayatalaha kama la nihayata li kamalika wa adadi
melaksanakan sholat lima waktu dan berdoa. Di dalam doa saya baca sholat itu, dan kemudian pahala dari bacaan sholat tersebut saya hadiahkan untuk seluruh ahli kubur yang ikut wiridan, yang ikut berzikir bersama saya. Maka beruntung ahli kubur semuanya. Yuk kita mulai bareng-bareng sholawatnya. 1, 2, 3. Nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal nih. Yang hafal maju, saya kasih 100 ribu nih. Ayo yang hafal maju. Jangan maju, udah ketahuan ya hafal. Nggak hafal ya kan. Ayo yang hafal maju, saya kasih 1.000 kontan nih. Bener serius nih. Nih saya ulangi sholawatnya nih. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adani kamali. 1, 2, 3. Buset, gak ada yang hafal. Orang segitu banyaknya gak ada yang hafal. Masya Allah. Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Ulangi 1, 2, 3. Itu betul bukan puasa tuh. Masa lalu gak ada yang hafal. Seandainya ada yang hafal, saya langsung kasih 100 ribu nih, bener. Serius, demi Allah. Gak ada yang hafal, gak ada yang berani. Nah itu sholawat sering saya baca setiap selesai sholat 5 waktu. Saya baca sholat itu di dalam doa dan saya hadiahkan pahalanya untuk seluruh jamaah yang ikut zikir sama saya, terutama setiap selesai sholat subuh. Itu ahli kubur senang itu, gembira. Alam kuburnya diterangkan, diluaskan, dilapangkan, jadi taman surga, dikeraskan dari ajab dulu. Nah pertanyaan tanyain sama ahli kubur solo. Tanyain sama mati dulu. Demikian ya saya.